Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati dan pikiran kita. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 585 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus yang ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian, seperti Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 435 ayat 1. Bersukacita hatiku, Yesus menebus dosaku. Hai dengarlah saudaraku, itulah sukacitaku. Indahlah saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Roh Tuhan mengajariku, berbahagia bersyukur. Indahnya saatnya berjumpa dengan Tuhanku. Dengarlah hukum Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 4 dan 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan, melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 417 ayat 1.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih. Kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan kita terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 453 ayat 3. Nama Yesus Juru Selamat, aku dibebaskannya. Segala belenggu setan pasti dirobohkannya. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan dalam ibadah minggu ini tertulis dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Kita baca secara responsoria. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 820 ayat 1. Pakai waktumu yang diberikan Tuhan, karena semua akan berlalu segera. Semua hartamu hanya sementara, kasih yang tulus kekal selamanya. Dunia dan isinya tiada yang menetap, semua
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 440 ayat 1. Terpujilah, agungkan Tuhan kita, muliakanlah, lakukan kehendak-Nya, puji Tuhan selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Tuhan bagi kita hari ini dalam Minggu Jubilate tertulis dalam kitab 1 Tawarikh 16 ayat 31 sampai 36. Mari kita membaca firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami. Dan kumpulkanlah, dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus. Dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, Amin, pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah sebulan lebih kita mengikuti arahan pemerintah. Mengatakan, belajar, bekerja, beribadah di rumah kita masing-masing. Saya berharap Bapak, Ibu, dan semua keluarga dalam keadaan sehat. Pun jika ada dari antara kita yang sakit, kurang sehat, tetaplah berdoa, semangat, dan ingatlah bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah membaca firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita dalam Minggu Jubilate ini, yang mengajak kita untuk bersorak-sorai bagi Tuhan. Mengapa kita harus bersorak-sorai? Mungkin ada banyak hal yang membuat kita bersorak-sorai dalam kehidupan ini. Apalagi ketika hidup kita dalam keadaan nyaman, aman, berkecukupan, berhasil, bahkan sukses senantiasa. Ketika anak-anak kita menjadi pemenang dalam suatu pertandingan, ketika anak-anak kita menjadi sang juara di sekolah, ketika naik jabatan atau pangkat, panjang umur, rumah baru, gaji yang bertambah terus, lepas dari mara bahaya, anak cucu yang lahir, mendapatkan pekerjaan dan jodoh, lalu kemudian sembuh dari sakit, pasti ada sorak-sorai di sana. Pasti ada sukacita dan kegembiraan di sana. Pasti ada ucapan syukur dan puji-pujian di sana. Bahkan kalau kita melihat ada yang sampai mengadakan ibadah pengucapan syukur. Dan dari sana terdengarlah nyanyian, pujian, syukur, sorak-sorai yang mengatakan Tuhan itu baik. Seruan ini jugalah Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, yang disampaikan Daud bersama dengan umat Israel dalam firman hari ini.
Nas ini adalah merupakan bagian dari nyanyian yang disampaikan oleh Daud dan umat Israel kepada Tuhan di dalam perjalanan kehidupan mereka. Ini menjadi kesaksian. Nyanyian, pujian, syukur, sorak-sorai ini menjadi kesaksian bagi mereka tentang Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah mereka. Sesungguhnya kalau kita melihat keberadaan umat Israel, melihat dari keberadaan fisik atau kekuatan mereka, tidak akan dimampukan atau sanggup untuk mengalahkan bangsa-bangsa lain. Tetapi karena Tuhan selalu memberikan kekuatan, karena Tuhan menjadi pemimpin bagi mereka, karena Tuhan selalu menyertai mereka, maka mereka tidak gentar dan tidak takut menghadapi bangsa-bangsa lain. Inilah Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, yang disaksikan oleh Daud dan umat Israel ketika itu. Mereka melihat dan merasakan bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib dalam segala masalah yang mereka hadapi ketika itu. Maka mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan. Terlebih ketika umat Israel dimampukan untuk membawa pulang kembali tabut perjanjian Allah ke Yerusalem. Di mana sebelumnya lewat pemberitaan firman Tuhan kita tahu bahwa orang Filistin merampas dan menguasai tabut perjanjian Allah ketika itu. Lalu ketika tabut itu kembali ke tengah-tengah mereka di Yerusalem, maka mereka bersorak-sorai memuji Tuhan. Maka mereka bernyanyi, bersuka cita, memuji kekuatan dan kebesaran Tuhan. Dan kalau kita melihat firman yang kita baca hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ungkapan iman melalui nyanyian sorak-sorai itu datangnya tidak saja hanya dari umat Israel, tapi juga bumi dan langit bersorak-sorai melihat kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Biarlah gemuruh laut, pohon-pohon di hutan, semua ciptaan Tuhan bersorak-sorai memuji Tuhan. Karena Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, ketika manusia dan ciptaan lainnya bersama-sama bersorak-sorai memuji keagungan dan kebesaran Tuhan. Jadi sesungguhnya pujian itu tidak datang dari manusia saja, tetapi ciptaan yang lain pun memuji-muji Tuhan. Terpujilah Tuhan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika umat Israel bersorak-sorai bagi Tuhan ketika itu, lalu bagaimana dengan kita? Ketika umat Israel bersuka cita ketika itu, karena mereka mengingat segala kebaikan Tuhan, lalu bagaimana dengan kita? Memang Bapak Ibu sekalian, ada banyak hal yang membuat kita cemas, miris, takut, khawatir, gelisah, sedih, bahkan resah. Semua bercampur aduk dalam hati dan pikiran kita sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan, dirumahkan, gaji yang dipotong, atau bahkan tidak menerima gaji sama sekali. Ketika kita dan anak cucu kita sudah mulai bosan di rumah, para orang tua yang sudah mulai naik tensi setiap kali harus mendampingi anak-anaknya untuk menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Bahkan mungkin persediaan makanan kita yang sudah mulai menipis, ekonomi kita yang semakin terjepit. Bahkan mungkin kita sudah mulai pusing apa yang harus kita makan besok, besoknya lagi, kemudian besoknya lagi.
Kita sudah banyak memikirkan hal-hal yang membuat kita khawatir dan cemas di dalam kehidupan kita saat ini. Lalu kita bertanya, dari seruan firman Tuhan hari ini, bagaimana kita mampu bersorak-sorai dalam keadaan seperti ini? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, kalau kita melihat keadaan kita sekarang ini, mungkin kita menggerutu, mungkin kita kesal, mungkin kita kecewa. Sehingga kita mengatakan tidak mungkin kita bisa bersorak-sorai sekarang ini. Atau jangan-jangan dari antara kita sudah ada mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, atau bahkan menyalahkan Tuhan di tengah-tengah masalah yang kita hadapi sekarang ini. Seolah-olah Tuhan tidak hadir di tengah-tengah kita. Seolah-olah Tuhan memalingkan wajahnya dari kita. Seolah-olah Tuhan tidak memperdulikan masa-masa sulit yang kita hadapi sekarang ini. Saudaraku yang kekasih, hidup kita tidak hanya hari ini saja. Hidup kita tidak hanya sekarang ini saja. Kita sudah melewati puluhan, ratusan, bahkan ribuan hari-hari dalam kehidupan kita ini. Tentunya banyaklah yang sudah kita terima dari Tuhan. Tentulah banyak yang sudah dikerjakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tentulah banyak sekali yang sudah diperbuat Tuhan dalam diri kita. Keluarga kita, gereja kita, bahkan bangsa dan negara kita ini. Kita sudah merasakan dan menikmati bagaimana Tuhan bertindak memelihara, menyertai, mencukupkan, dan melindungi kita hari lepas hari. Bagaimana Tuhan yang selalu setia kepada kita, meskipun kita sering sekali tidak setia kepadanya. Tapi tangannya yang penuh kuasa itu, tapi tangannya yang penuh belas kasihan itu selalu diulurkan pada kita ketika kita salah langkah, ketika kita tersesat, ketika kita melakukan kejahatan, terpuruk, gagal, sedih, galau, bahkan ketika kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi, Dia ada, Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih. Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita, menopang, menguatkan, dan menghibur kita. Seperti apa yang dikatakan oleh pemazmur, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi saudaraku yang kekasih, tidakkah pantas kita bersorak-sorai bagi Tuhan dalam segala kebaikan-kebaikan yang sudah diperbuat? Tidakkah pantas bagi kita untuk bersorak-sorai memuji Tuhan atas segala kebaikan yang sudah kita nikmati selama ini? Ketika kita menghitung berkat-berkat Tuhan sepanjang hidup kita ini, ketika kita mengingat-ingat setiap campur tangan Tuhan dalam hidup kita, setidaknya ketika kita mengingat pengorbanan Yesus di kayu salib, mati, dikuburkan, dan bangkit kembali dari kematian itu untuk keselamatan dan kemenangan kita. Bukankah seharusnya kita bersorak-sorai memuji Tuhan? Bukankah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia baik? Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, orang percaya layak untuk bersorak-sorai memuji Tuhan, mensyukuri imannya kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia selalu hadir di tengah-tengah kita dalam situasi dan keadaan bagaimanapun.
Terlebih dalam situasi sulit yang kita hadapi sekarang ini, Dia hadir di tengah-tengah kita, menyertai dan memberkati kita semua. Baiklah kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tidak mengandalkan pikiran dan kekuatan kita semata-mata dalam masa yang kita hadapi ini. Baiklah kita tidak mereka-rekakan apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi kita. Baiklah kita juga tidak menyaksikan atau mengucapkan atau mengatakan bahwa Tuhan sudah meninggalkan kita. Tetapi dalam kerendahan hati, baiklah kita datang kepada Tuhan. Baiklah kita berseru kepada Tuhan. Selamatkanlah kami, ya Tuhan. Sebab tidak ada yang menjadi pengharapan kita. Sebab tidak ada yang bisa memulihkan keadaan kita sekarang ini, kecuali Tuhan yang penuh dengan kuasa dan kekuatan itu. Baiklah kita Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tidak menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi bagaimana kita semakin membangun persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Agar kita boleh semakin mengerti dan memahami maksud dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam masa-masa sulit pandemi COVID-19 ini. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tidak ada yang bisa kita andalkan. Tidak ada yang bisa kita perbuat dalam situasi sekarang ini. Kecuali bagaimana kita menunjukkan pujian kita, syukur kita, kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Iman percaya kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang sanggup memulihkan keadaan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk mengingat segala kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan, yang sudah kita nikmati selama ini. Ingatlah segala kebaikan Tuhan. Ingatlah segala pertolongan Tuhan. Ingatlah akan segala pemeliharaan Tuhan bagi kita dari waktu ke waktu. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita, bersorak-sorai, memuji Tuhan dalam setiap keadaan. Suka duka, pahit manis, marilah kita menghitung berkat Tuhan yang sudah dianugerahkan kepada kita. Lalu ketika kita menghitung-hitung berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, ketika kita mengingat segala kebaikan Tuhan bagi kita, sorak-sorai dan pujian yang layak kita naikkan kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, tetaplah bersorak-sorai bagi Tuhan. Keadaan apapun, masalah apapun yang menghadang kita, itu tidak akan menjadi penghambat sukacita kita, sorak-sorai kita kepada Tuhan. Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tetaplah percaya kepada Tuhan bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita. Pertolongan Tuhan akan memulihkan kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga untuk segala kasih-Mu yang boleh kami rasakan sampai sekarang ini. Menyertai, memelihara, mencukupkan segala keperluan kami hari lepas hari. Terlebih dalam masa-masa sulit sekarang ini, ketika kami harus diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Tapi kami percaya, kasih setia Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Engkau akan tetap hadir di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga sorak-sorai kami semakin sempurna, semakin kami naikkan kepadamu, bahwa kami akan selalu merasakan penyertaan Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan hari ini menguatkan kami kembali, memberikan semangat bagi kami untuk terus berdiri dengan kokoh dalam iman percaya kami kepadamu. Apapun yang kami hadapi saat ini, sepengetahuan-Mu, dan apapun yang kami hadapi saat ini, Engkau tidak akan membiarkan kami, tapi Engkau akan menolong kami untuk menyelesaikan segala sesuatunya.
Engkau akan memulihkan keadaan kami ini. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing, dalam setiap keadaan dan kondisi mereka, dalam aktivitas mereka yang mereka lakukan di rumah mereka masing-masing atau dimanapun itu. Tuhanlah yang selalu menjagai dan memberkati mereka semuanya. Biarlah jemaat-Mu juga yang dalam keadaan sakit dan tidak berdaya saat ini, oleh karena sakit apapun itu, Tuhan, Engkaulah yang mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk memberikan semangat yang baru bagi mereka dan juga memberikan kesembuhan supaya mereka kembali bersorak-sorai memuji-muji Tuhan. Kami juga secara khusus mendoakan pemerintah kami dan juga tim medis, para dokter, perawat, TNI, Polri, dan semua yang bertugas untuk memikirkan hal-hal yang harus diperbuat di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini, agar kami boleh terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan yang daripadamu, supaya mereka sungguh-sungguh boleh memikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk pemulihan bangsa dan negara kami ini. Kami juga mendoakan untuk seluruh masyarakat Indonesia ini, biarlah kami sungguh-sungguh mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ajarlah kami dalam tuntunan Rohul Kudus-Mu, secara khusus para orang-orang percaya di tengah bangsa dan negara kami ini, untuk senantiasa mau menjadi warga negara yang baik, yang tunduk kepada perintah ataupun arahan pemerintah kami saat ini, karena pun itu semua adalah untuk keselamatan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 730 ayat 1, dan kita menyerahkan persembahan kita. Berdayakan diriku ya Tuhanku, memancarkan keindahan kasih-Mu bagi sesamaku oleh Roh Kudus-Mu. Dari hatiku terpancar kasih-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.